Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan resep nastar yang sudah saya improve dari resep-resep kemarin. Dari segi bahan, menurut saya resep ini lebih ekonomis tapi menghasilkan nastar yang super enak dan super premium. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Di dalam wadah kita masukkan 3 bungkus atau 600 gram margarin. Untuk margarinnya saya pakai merek Palmia Royal. Lalu tambahkan 150 gram butter, saya pakai merek Korman Patisi. Dan tambahkan 130 gram gula halus. Nah, untuk mengaduknya di sini saya menggunakan mixer. Kalau nggak ada mixer, teman-teman bisa mengaduk secara manual atau menggunakan spatula kayu. Yang penting cukup diaduk sampai tercampur rata saja ya, nggak perlu sampai mengembang. Selanjutnya kita tambahkan dengan 4 butir kuning telur, masukkan satu persatu sambil diaduk sampai tercampur rata. Untuk videonya saya percepat untuk mempersingkat waktu. Oke, sekarang kita matikan mixernya dulu, lalu tambahkan 75 gram tepung maizena dan 50 gram susu bubuk. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Oke, yang terakhir kita masukkan 1 kilo tepung terigu, masukkan setengah bagian dulu supaya lebih mudah untuk diaduk ya. Nah, sekarang kita tambahkan sisa tepungnya lagi ya. Oke, sekarang akan saya ulangin sebentar supaya yang ada di bagian dasar-dasar wadah itu bisa tercampur dengan rata juga ya. Nah, ini adonan yang siap untuk dipulung. Oke, sekarang akan saya ambil secukupnya adonan untuk diisi dengan selai nanas, dan untuk sisanya saya pindah ke wadah lain supaya bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Dan jangan lupa ditutup dengan plastik ya, supaya permukaan adonan tidak kering. Nah, di sini saya timbang satu persatu supaya nanti hasilnya sama rata. Untuk berat kulitnya saya timbang 6 sampai 7 gram, dan untuk isian selainya saya timbang seberat 3 gram atau disesuaikan aja dengan selera ya. Nah, di sini udah saya siapkan selai nanas yang saya buat sendiri. Untuk resep dan cara membuatnya nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Sekarang kita mulai mengisi adonan dengan selai nanas, lalu dipulung sampai halus ya. Oke, sekarang kita tata di atas loyang, dan untuk loyangnya nggak perlu dioles apapun karena nggak bakalan lengket ya. Oke, sekarang kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Dipanggang dengan api bawah saja, memakai suhu 140 derajat, dipanggang selama kurang lebih 25 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah dipanggang kurang lebih 25 menit, sekarang kita keluarkan dari oven ya.
Selanjutnya saya akan memanggang menggunakan oven tangkring. Dipanggang selama kurang lebih 20 menit dengan api kecil, tapi apinya nggak terlalu kecil banget ya. Dan jangan lupa bagian atau lubangnya dibuka ya. Setelah 20 menit, nastar sudah hampir matang. Sekarang kita keluarkan dari oven. Sebelum dioles, jangan lupa tunggu sampai betul-betul dingin ya. Sambil menunggu nastar dingin, sekarang kita siapkan bahan olesan. Untuk bahan olesannya kita buat secukupnya dulu. Siapkan 2 butir kuning telur, lalu tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Dan supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 2 tetes pewarna kuning telur. Lalu diaduk sampai tercampur rata ya. Oke, sekarang kita mulai mengoles satu persatu. Untuk kuasnya, pakai kuas yang lembut dan ukurannya kecil seperti ini supaya hasil olesannya lebih rapi. Untuk hasil olesan yang lebih cantik dan lebih glowing, teman-teman bisa mengolesnya sebanyak 2 kali. Nah, kalau olesan pertama sudah kering, sekarang kita oles lagi. Tapi kalau teman-teman mau menghemat telur, untuk olesannya bisa dilakukan 1 kali saja. Hasilnya juga sudah cantik ya. Setelah dioles, sekarang kita panggang lagi dengan suhu 140 derajat selama kurang lebih 12 menit. Setelah itu bisa dilanjut dengan api atas selama kurang lebih 2 menit. Untuk oven tangkring saya taruh di rak atas dan di rak tengah, dipanggang selama 15 menit. Jangan lupa nanti di pertengahan waktu posisi loyangnya bisa ditukar ya, supaya nastarnya bisa matang dengan merata. Nastar yang baru keluar dari oven, tunggu sampai betul-betul dingin sebelum dikemas. Setelah nastar sudah dingin, sekarang nastar siap untuk dikemas atau dimasukkan ke dalam toples. Nah, untuk nastarnya saya kemas ke dalam cup atau paper case yang biasanya untuk nastar ukurannya paling kecil ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam toples. Untuk toples yang saya gunakan memakai toples tabung dengan ukuran 750 ml. Untuk berat nastar yang ada di dalam toples, untuk berat bersihnya ya, kurang lebih 400 gram. Dan ini hasilnya. Untuk resep 1 kilo tepung menghasilkan 6 toples dengan toples kemasan 750 ml dan 2 toples kemasan 250 gram. Dan ini dia hasilnya, nastar dengan beberapa improve dari resep-resep kemarin. Menurut saya hasilnya sangat enak, rasanya tuh premium meskipun dengan bahan yang super ekonomis. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.